Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini ada project lagi nih. Projectnya itu dari konsumen yang udah lampau. Konsumen lama lah bisa dibilang gitu. Dia masih mempertahankan motor Vega. Dan masih dengan batok yang sama seperti dulu. Si empunya nih motor belum ganti batoknya ataupun motornya, sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama, antara 7 tahun mungkin ya 7 tahun. Motornya Vega. Dulu dia pasang proyektor HD dengan spek standar, dan udah saatnya menggantinya dengan yang baru. Teman saya itu rumahnya di Bantul, jauh dari tempat saya, beda kabupaten. Jadi tempat saya Sleman, dia di Bantul sana, harus melewati Kodia Yogyakarta baru sampai Sleman. Nah, dia itu ingin memasang proyektor ini WST 2,5. Ini cahayanya cukuplah untuk motor, untuk keseharian lah, untuk keseharian. Tapi untuk keluar kota memang, kalau bagi saya sendiri, pendapat saya sendiri, kurang. Karena nilai lumennya, nilai luxnya cuman 1250 lux dalam jarak 6,5 meter, ya sekitar 6,5 meter ya. Ini nanti tak tunjukin cahayanya aja biar kalian pada tahu. Ini drivernya di luar ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya potong belakangnya, sudah saya modif karena Vega itu cukup kecil. Jadi kalau di fitment nanti kurang lebih segini. Kalau misalkan saya masih mempertahankan bagian belakangnya, mana belakangnya tadi? Ini aja. Nah, bagian belakangnya gini, ini masih kena speedo atau kena stang atau kena kabel speedo. Nah, itu yang bahaya. Padahal yang namanya speedometer atau speedometer itu kan hal yang vital sebenarnya ya, untuk mengukur odometer, penggantian oli. Kalau saya sih enggak. Penggantian oli lah, terus berapa kecepatan kita itu penting. Makanya jangan sampai itu dihilangkan. Nah, ini sudah saya potong, sedikit beresiko tapi tidak apa-apa. Masih tanggungan saya ini ya. Ini nanti di fitment ke sini. Kita masukkan. Nah, cukup sempit. Jadi ini tugas kita lumayan sulit juga. Sama seperti saat saya masang proyektor HD dulu, itu juga sangat sulit karena memang sempit ya teman-teman ya. Tapi nanti itu pikir gampang aja, pikir belakang aja lah. Itu urusan saya. Yang penting bayar. Terima jadi udah gitu aja lah. Oke, ini tak coba aja ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lihat, tak tunjukin pakai alat juga berapa lumennya, berapa luxnya atau intensitas cahayanya. Ini saya rakit dulu seperti ini. Cukup mudah. Nah, saya ambil dulu alat-alat saya. Jangan lupa nge-vape biar nggak gila. Hiraukan suara-suara yang ada di belakang sana. Ada suara ayam, ada suara truk. Hiraukan aja. Di sini saya nggak pakai pemotongan, nggak pakai editing, kecuali nanti saat ini saya kerjakan masuk ke sini, mungkin video akan saya pause dulu, saya kerjakan. Nanti kalau udah treatment bagus, baru saya lanjutkan lagi videonya. Karena itu cukup lama.
karena dalam pengerjaannya emang harus presisi ya teman-teman ya, harus ngatur ketinggian cahaya nanti seberapa, harus ngatur cut off-nya biar lurus, nggak mereng kanan kiri gitu kan ya. Wis, oke, kita cek aja nih seberapa ya, segini aja lah. Nah, saya putar sedikit. Iya, itu dia cahayanya teman-teman. Oke, mana lux meternya? Nih, ini lux meter buat ngukur intensitas cahaya. Berapa lux gitu. Dari situ kita bisa tahu ketebalan cahayanya seberapa. Ini alat dalam kurun waktu 10 tahun ini baru saya pakai, akhir-akhir ini juga. Kita langsung ukur aja di cut off-nya sana itu. Nah, di sini. Oke. Kita kasih batas ukur 20.000 lux ya. Saya hold ini teman-teman. Oke, kalian bisa baca ya di sini ya. Mana sih? Nah, ini dia. 127 kali 10 lux. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Berarti 1270 lux. Ini jaraknya ke sana. Itu kurang lebih 6,5 meter. Oke, kita kembali ke unitnya. Kita putar lagi. Ya. Oke. Ini ya barangnya teman-teman. Nah, seperti itu tadi. Buat info kalian aja ya untuk perbandingan. Kalau kalian mau tahu untuk proyektor LED OM Fortuner VRZ yang lama ya, itu kalau saya ukur di sini dengan jarak yang sama itu dapatnya 1550 lux. Jadi ini sedikit lebih redup dari VRZ. Tapi secara mata memandang, karena ada tadi di cut off-nya tadi itu ada hotspotnya, yang namanya hotspot itu titik kumpul cahaya paling banyak, ada hotspotnya. Jadi mata kita tuh kayak kamera gitu ya, kayak kamera mata kita. Sekali yang lihat yang terang, dia langsung otomatis meredup. Nah, proses meredupnya itu tadi yang kita rasakan sebagai wah terang nih. Nah, seperti itu. Ada perasaan seperti itulah yang mengatakan seperti itu, terang. Nah, kalau dijajarin orang masih bilang kalau ini lebih terang, tapi secara alat nggak bisa dibohongi kan, ketebalan cahaya loh itu, intensitas cahaya yang jatuh di permukaan itu bisa dibohongi, mau nggak mau tetap terangan VRZ. Nah, kalian bisa merasakannya itu kalau di jalanan yang basah. Nah, di jalanan yang basah, kalau di jalanan yang kering ini sama VRZ mungkin lebih menang yang ini, tapi kalau di jalan yang basah coba pakai VRZ pasti lebih terang dari ini, jamin. Oke, ini saya sudahi dulu keterangan di sini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Mungkin di sini saya sambung nanti ya, saya sambung di proses pengerjaan. Nanti saya liatin proses pengerjaannya sampai mana. Nanti saya gabungin videonya. Jadi di situ nggak ada rekayasa sekali, dan saya juga nggak akan merekayasa ini. Ngapain juga saya rekayasa kan? Cuma nanti saya lihatin aja prosesnya seperti apa. Nanti kalian bisa lihat hasilnya, tampilannya di depan seperti apa. Dan nanti kalian juga bisa ngelihat nanti belakangnya akan seperti apa. Ya, gitu dulu ya. Kita lanjutkan selanjutnya sono. Tuh sono. Ya. Ini video
video yang saya sambung ya. Kemarin saya janjikan untuk menyambung video ini, dan kemarin posisinya juga masih belum terbuka dari udah terbuka sih kemarin, cuman belum kita kasih lubang ya untuk proyektor yang saya ceritakan kemarin. Nah, hari ini sudah saya bikin lubang. Saya terbiasa bikin lubang itu presisi ya. Jadi ini masuknya ngepres nantinya. Jadi kita nggak menghabiskan banyak lem di situ. Satu, mirip. Yang kedua, lemnya bakalan lebih kuat karena antara benda yang kita lem, benda A dan benda B itu tidak terlampau jauh jaraknya kan. Seperti ini nih. Ini settingannya sang user minta dibikin agak tinggi karena motornya nungging ya. Sempurna ya, seperti ini yang saya terbiasa bekerja seperti ini. Jadi bikin lubang presisi, enak, pas, cahayanya lurus. Bisa dilihat di sini solenoidnya bisa pas dengan sini. Dan kalau kita lihat ya, untuk setting ketinggiannya ini sudah sesuai dengan request. Jadi lebih tinggi dari standarnya karena motornya nungging tadi ya. Oke. Kalau mungkin terlihat di sini adalah garis lurusnya. Nah, segini. Ini proyektornya udah mengarah ke atas. Sedangkan headlampnya lurus. Oke. Gitu ya. Tampak dari depan pun juga oke. Nanti di sini kita tinggal menambahkan angel eyes di sini. Angel eyes di sini mungkin saya pakai nantinya pakai daerah fleksibel ya. Yang kalau pakai COB itu kemungkinan besar nabrak Mika di sini, jadi nggak mungkin bisa dipakai. Jadi kemungkinan besar saya pakai daerah fleksibel, saya taruh di sini dan di sini. Kemudian ini juga tidak bisa pakai serut, otomatis saya harus membuatkan sebuah penutup, entah itu nanti dari plat aluminium, entah itu dari plat galvalum. Kita nanti lihat kemungkinan yang terjadi. Nah, sesuai dengan kebiasaan saya, kalau untuk fitment seperti ini, saya terbiasa pakai sekrup. Selalu saya sekrup. Tidak cuman di di tali kawat gitu ya, atau diikat pakai tali rafia atau apalah gitu. Enggak. Saya di sini terbiasa pakai baut. Satu, kuat. Yang kedua, saya sendiri merasa lebih mudah untuk memakai baut ini. Dan hasilnya sudah sangat kuat sekali. Ini jadi nanti saya tinggal menambahkan satu bagian, kemungkinan dari plastik juga sih, dari plastik di sini. Di sini saya kasih plastik sedikit, kemudian saya plastik strip, tipis saja, itu sudah cukup kuat. Kenapa? Karena sudah ada bautnya di sini. Nanti di sini saya baut. Nah, kalau khusus yang ini karena dia nggak pakai, dia nggak ada mounting bautnya. Pelong dia di sini. Ini nanti kemungkinan besar saya ikat pakai kawat stainless. Kenapa saya pilih kawat stainless? Karena tidak bisa berkarat, ya. Tidak bisa berkarat. Kawat stainless saya pakai ini. Ini bisa buat recoil HP juga nih. Tuh, 24GA di chrome. Ini nggak akan berkarat. Jadi kalau kita buat ngikat ini, kena cuaca lah, kena humidity, kelembapan, itu dia nggak akan berkarat gitu ya teman-teman ya. Untuk drivernya sendiri nanti kita pasang mungkin di sini nih, di belakang sini. Ini lebih aman, jauh dari air. Dan ini juga sudah saya restore. Sebelumnya kuning gitu kan. Nah, kalau ini retak nih,
ini retak ini nggak bisa diperbaiki ya, kecuali ini dengan proses apa namanya ya, modelnya dilumerin gitu. Ini kenapa kok nggak diganti aja gitu ya. Kemarin sebenarnya saya disuruh mengganti ini, cuman untuk dari segi hematnya biaya yang dikeluarkan, otomatis saya harus mempertahankan ini. Makanya saya restore aja di Speedo ini supaya ya lebih enak dilihat lah ya, seperti itu. Dan effort lebih untuk memasang ini kembali di sini, itu alokasi dananya bisa dibuat untuk memilih spek proyektor yang lebih tinggi. Itu hanya untuk efektivitas budget aja sih, untuk budgeting aja. Lebih efektif gitu ya budgetnya dialokasikan untuk pencahayaan daripada untuk tampilan Speedo gini, mengganti sesuatu hal yang sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu kan. Untuk Speedonya sendiri seperti ini sang user minta dilepas saja, diganti voltmeter karena dia nggak butuh yang namanya meter bensin ataupun speed, dia cuma butuh RPM-nya aja. Emang sedikit unik sih user saya itu. Dia ada user yang lama, user lama saya, berlangganan tempat saya, dan kembalinya pun juga ke sini kalau bikin apa-apa juga. Ya, saya ucapkan terima kasih juga buat user saya itu sudah memberikan kepercayaan pada saya. Oke, untuk hasil akhirnya nanti akan saya berikan dalam bentuk foto aja kali ya. Jadi ini mungkin saya sambung 2 video aja. Untuk video lanjutannya udah tidak ada. Jadi nanti habis video ini mungkin ada beberapa cuplikan foto, slideshow gitu ya, slideshow. Hasilnya ini gimana, hasilnya ini gimana, hasilnya itu gimana. Nanti saya bikin dalam bentuk foto aja, slideshow, disambung di akhir video. Oke? Ya. Untuk proses retrofit Vega, untuk tingkat kesulitannya saya nilai sendiri itu bisa dibilang dari 0 sampai 100 ya. Itu saya bilang 50. Jadi tidak terlalu sulit, tapi tidak gampang juga. Kalau cuma asal bolong terus pasang dempul itu sih ya noob lah. Tapi kalau bisa presisi gini nih, masuk plak, udah nggak bisa gerak, presisi semua. Satu, bisa menambah kekuatan karena dia sangat presisi ya, nggak goyang-goyang. Yang kedua, udah ditambah baut, dia otomatis tambah kuat. Jadi kesempatan si proyektor ini untuk berubah arah atau berubah sorotnya atau apa ya istilahnya ya, goyang-goyang waktu dipakai gitu, itu minim karena kuat ini ya. Nggak lucu dong kalau hasil retrofitan saya bisa goyang-goyang sendiri di jalan, kan ambrol gitu, kan nggak asik ya. Ini mungkin video proses retrofit pertama yang saya buat. Mungkin nantinya akan saya bikin lagi video-video yang lain, tentunya dengan tingkat kesulitan yang lebih ya. Kalau nggak sulit itu nggak menantang ya rasanya, malah sombong ya. Enggak sih, nggak sombong, tapi memang saya pribadi lebih seneng sebuah tantangan ya, custom sesuatu yang sulit atau memasukkan proji di headlamp yang tergolong kecil gini. Bagi saya itu tantangan, bukan sebuah kesulitan. Itu tantangan yang harus dihadapi ya. Wis, intinya seperti itu. Nanti untuk bertanya-tanya saya kasih nomor WA di deskripsi, jadi kalian WA aja pasti dibalas. Jangan khawatir itu tidak dibalas, pasti dibalas. Saya orangnya paling ramah kok.
sekedar ditanyain terus kemudian over budget mas terus pergi, enggak apa-apa, enggak masalah, no problem buat saya. Intinya kalian tanya dulu budgetnya sampai enggak apa-apa, yang penting kalian chat dulu aja lah. Nah, kalau misalkan jadi order ya itu berkah buat kita berdua, tapi kalau misalkan itu kita belum ada kecocokan ya menambah pertemanan aja lah, selalu lah sama saya. Oke, thank you, salam modifikasi.